Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Berusaha menjaga hasratnya. Zain mengobati setiap luka di tubuh ayah dengan teliti serta pelan agar ayah tak merasa semakin sakit. Dedi perih, rengek ayah menggigit bahu Zain saat Zain memberikan beberapa tetes obat merah ke lutut ayah yang terluka. Tahan sebentar ya, ucap Zain yang membiarkan ayah menggigit lengannya. Sakit, berhenti Dedi. Perih, rengek ayah dengan suara seraknya karena abis menangis. Namun otak Zain malah tak bisa dikondisikan dan berpikiran liar mendengar ayah yang terus bilang perih. Astaga Zain merutuki pemikirannya sendiri yang terlalu liar. Zain malah jadi membayangkan betapa nikmatnya bercinta dengan bocil lucu yang terus merengek ini nantinya. Udah, kata Zain dengan lembut meniup siku ayah yang baru saja dia obati. Maaf ya Dedi pulangnya kemalaman, ucap Zain menatap ayah yang masih duduk di pangkuannya itu dengan dalam. Nggak apa-apa kok Dedi kan kerja, kata ayah yang sama sekali tidak marah Zain pulang larut malam karena mencari nafkah. Tapi besok jangan lembur lagi, kasihan tubuh Dedi kurang istirahat dan kasihan juga staf Dedi kalau mereka kerjanya full time. Walaupun gajinya nambah tapi kan mereka jadi teraniaya, ucapan polos ayah mengantarkan sebuah senyuman di wajah lelah Zain. Jadi tidak boleh menganiaya orang lain. Pertanyaan mendasar Zain mendudukkan ayah di sebelahnya agar dia bisa melepas jas. Ya enggak boleh Dedi, kasihan mereka kan kita sama. Sama manusia, coba kalau Dedi yang dianiaya orang lain pasti Dedi juga enggak rela, jawab ayah dengan polosnya. Iya deh, nanti Dedi nggak begitu lagi, jawab Zain melepas sepatu dan dasinya lalu berbaring telentang merasa lelah. Mau kemana? Zain langsung memegang tangan ayah yang akan berdiri itu. Ambil kasur sama selimut ayah, jawab ayah yang tidak jadi berdiri karena tangannya dipegang Zain. Enggak, mulai hari ini dan untuk selamanya kamu tidur bersama Dedi di atas ranjang, keputusan final Zain yang tidak terbantahkan. Jadi kemarilah Dedi peluk, kata Zain membentangkan kedua tangannya. Tapi ayah Dedi sedang begitu lelah jadi jangan diajak berdebat, ucap Zain yang otaknya sudah terkuras abis mengatur dan merancang strategi perang. Namun hati nuraninya malah berkata lindungi dulu istri kecilnya. Akhirnya dengan patuh ayah masuk ke dalam pelukan Zain dan berbaring diselimuti oleh Zain yang sepertinya memang begitu lelah. Ayah boleh kecup pipi Dedi? Tanya ayah meminta izin. Karena ini adalah hal yang pertama kali bagi ayah mengecup Zain, berbeda dengan Zain yang sudah sering mengecupnya. Boleh, tapi kecup dada Dedi dulu, syarat dari Zain melepas beberapa kancing bagian atas kemejanya.
Dada, heran ayah. Ia kecup sini, kata Zain menunjuk bagian yang paling dekat dengan hati dan jantungnya. Ayah dengan patuh mengecup bagian yang ditunjuk Zain lalu mengecup dengan cepat, bahkan hanya sekilas nyaris tak berasa. Apakah begitu cara mengecup bocil? Kecewa Zain belum juga dia menikmati sudah usai saja kecupannya. Terus gimana? Bingung ayah. Zain memeluk ayah dengan erat setelah memposisikan ayah begitu dekat dengannya lalu perlahan membenamkan wajah ayah di dadanya. Tahan beberapa saat, ucap Zain mengelus kepala ayah sambil memejamkan matanya merasakan desiran aneh di hatinya ketika berada dalam posisi sedekat ini dengan ayah. Sayang kok digigit, nyeri Zain saat sedang menikmati suasana tapi bocil nakal itu malah menggigit dadanya. Hehehe, gemas Dedi, kekeh ayah itulah mengapa dia hanya mengecup sekilas tadi soal dia selalu gemas pengen gigit melihat tubuh berotot Zain. Serius, tegas Zain kembali memposisikan ayah seperti tadi lalu mengelus tengkuknya serta sebuah kecupan tulus Zain berikan di kening istri kecilnya. Setelah beberapa saat Zain masih diam menikmati suasana itu, bahkan bibirnya masih mendarat di kening ayah. Dedi tidur, rengek ayah saat Zain hanya diam saja. Bocil ini benar, geram Zain benar menggigit kecil pipi kenyal ayah. Hiks, jangan, ngeri ayah agar Zain melepaskan gigitannya di pipi ayah. Rasanya aku ingin menelan pipinya, gemas Zain mengelus pipi ayah yang sedikit memerah karena gigitan isengnya. Dedi hanya ingin menikmati suasana malah kamu bilang tidur. Cemberut Zain yang membuat ayah tertawa spontan lantaran tidak pernah melihat Zain yang tegas itu cemberut. Hehehe, kirain, ucap ayah langsung mengecup pipi Zain dengan berani. Dek. Zain merasakan tiba jantungnya berdegup kencang saat ayah untuk pertama kalinya mengecup pipi Zain. Astaga Tuhan, kenapa aku harus menikahinya di usia 18 tahun, aku ingin melahapnya. Batin Zain merintih mencoba menahan hasrat yang tiba-tiba naik. Dedi ayo bobo, ajak ayah yang melihat Zain malah melamun. Elni kan udah bobo, ucap Zain karena mereka sudah berbaring. Ayah boleh buka baju ya Dedi, panas, ucap ayah lagi karena dia memakai baju yang cukup tebal. Dedi, panggil ayah lagi. Iya bukalah, kata Zain yang tidak punya alasan untuk melarang walaupun Zain sendiri sudah berusaha menjaga hasratnya. Bahkan rela tidur menggunakan setelan kantor agar tidak terlalu bersentuhan kulit dengan ayah, namun bocil itu malah ingin melepas bajunya. Baru melihat ayah duduk melepas dressnya saja Zain sudah tegang sendiri. Apalagi harus memeluk bocil itu nantinya tanpa menyentuh.
Ayah meletakkan dressnya di ujung ranjang lalu kembali berbaring dengan nyaman hanya memakai tank top dengan bawahan hot pants karet. Sejenak suasana menjadi hening di mana Zain yang berbaring telentang itu sibuk dengan pikirannya sendiri, begitupun ayah yang berbaring di sebelahnya. Dedi peluk ayah, tidur dong, pinta ayah berbaring menghadap Zain. Dia sudah merasa ngantuk namun sangat suka tidur di peluk Zain. Iya sini, kata Zain merentangkan kedua tangannya yang dengan cepat ayah masuk lalu memejamkan matanya. Zain menepuk punggung ayah dengan lembut agar cepat tidur. Enggak, aku nggak bisa berperang melawan musuh sekaligus hasratku. Jadi sekarang harus aku tuntaskan ke ayah dulu, ucap Zain yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri. Keesokan paginya, begitu ayah bergerak dalam pelukannya, Zain juga baru terbangun dan membuka mata. Astaga, aku lupa memasukkannya. Batin Zain merintih menatap boba ayah yang belum dia masukkan secara sempurna hingga keluar separuh. Dedi tutup mata. Panik ayah langsung menutup mata Zain dengan tangannya. Kenapa? Tanya Zain yang matanya ditutup ayah itu seolah tidak melihat apa-apa. Pejamkan mata Dedi, jangan ngeliat dulu, kata ayah yang dengan patuh Zain lakukan. Lalu ayah dengan cepat merapikannya. Ih, kenapa bisa keluar, kata ayah dengan polosnya merapikan dengan cepat. Apa yang keluar? Tanya Zain yang masih menutup mata itu dengan begitu polosnya. Enggak ada Dedi. Enggak boleh lihat, kata ayah masih menutupi mata Zain yang sudah tertutup itu dengan sebelah tangannya. Jangankan melihat, bahkan sudah aku mainkan semalaman bocil. Batin Zain tersenyum simpul kembali membuka matanya setelah disuruh ayah. Ayah mandi dulu Dedi, pamit ayah berlari ceria ke kamar mandi setelah memakai dressnya kembali. Ucapanku juga yang membuat ayah begitu lirih. Zain merasa ayah tidak takut disentuhnya, bahkan membuka pakaian terangan di depannya. Karena Zain dulu pernah bilang bahwa dia tidak bernafsu melihat tubuh kecil ayah. Sehingga sampai sekarang bocil itu tetap santai karena merasa Zain sama sekali tidak menginginkannya, padahal bukan seperti itu. Zain tersiksa sendiri karena ucapannya. Wah, Dedi keren banget pakai outfit hitam. Puji ayah yang sedang memakai sepatu pada Zain yang terlihat sangat mempesona walaupun wajah terlihat sedikit tegang pagi ini. Iya, Dedi tampan banget, gantengnya. Senyum centil ayah mengedipkan matanya pada Zain yang sudah senyum tak kejelasan di tengah kepanikan otaknya memikirkan strategi perang. Dedi tambah jajan dong, pinta ayah dengan senyum manjanya menampungkan tangan. Oh, jadi kamu puji saya ganteng karena mau minta uang jajan lebih. Sirna sudah senyuman di wajah Zain saat menyadari maksud istri kecilnya.
Ayah mau ke mall Dedi, tapi Dedi beneran ganteng kok, kata ayah kembali mengedipkan sebelah matanya mengelus-elus lengan Zain. Alah bohong kamu, jengkel Zain terus berjalan keluar diikuti ayah yang terus merengek manja minta tambah jajan. Beneran Dedi ganteng, ayah masih merayu Zain sampai ke lobi tanpa peduli tatapan orang-orang. Ayah langsung terdiam melihat mobil Zain yang dijaga sangat ketat, bahkan ada 4 mobil pengiring di belakang mobil Zain. Dedi mau kemana? Itulah satu pertanyaan yang langsung ayah tanyakan. Ya berangkat kerja, jawab Zain mengelus kepala ayah. Tapi kenapa banyak banget bodyguardnya? Tanya ayah lagi menatap Zain dengan dalam agar tidak dibohongi. Biar aman aja Dedi, kan ada meeting di luar kota siang nanti, ucap Zain. Dedi udah kayak mafia aja pakai pengawalan ketat hanya untuk keluar kota. Kekeh ayah meledek Zain yang terlalu berlebihan menurutnya. Kenapa kamu ingin Dedi menjadi mafia juga? Tanya Zain to the point. Barangkali dugaan Zain salah kalau ayah takut mafia. Sekarang aja Dedi udah jahat, apalagi jadi mafia, ucap ayah yang membuat Zain langsung meneguk saliva. Jahat gimana? Tanya Zain. Dedi keras sama tegas aja, ayah udah takut. Apalagi jadi mafia, mending ayah kabur daripada tinggal sama Dedi. Ucap ayah yang begitu transparan menggambarkan isi hatinya. Mau kabur kemana? Ke ujung dunia pun kamu pergi akan Dedi dapatkan, tegas Zain mengecup kening ayah. Coba aja kalau bisa, tantang ayah balik yang membuat tatapan tegas Zain langsung meredup. Apa kamu beneran akan meninggalkan Dedi? Tanya Zain memeluk ayah, tiba-tiba hatinya diselimuti rasa takut. Iyalah, ayah bakal tinggalin Dedi, tegas ayah mendorong Zain yang memeluknya lalu berlari ke mobil. Enggak, teriak Zain langsung mengejar dan memegang tangan ayah yang akan masuk mobil. Emosinya sedang tidak stabil sehingga candaan ayah sangat mempengaruhi perasaannya. Dedi kenapa jadi emosi? Tanya ayah menatap Zain yang wajahnya begitu tegang bahkan marah menatap ayah tajam. Ayah mau berangkat sekolah makanya tinggalin Dedi, ucap ayah lagi memeluk Zain lalu bersalam. Bersambung.